warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnaini Sabil dengan NIM 1002. Dan saya Rahmat Rahadid dengan NIM 1006. Dan saya Zakia Ramadhani dengan NIM 1007. Kami berasal dari kelas Klinik Tanaman Proteksi Tanaman B. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan sedikit mengenai wereng batang coklat atau Nilapar pathogens. Wereng batang coklat atau dikenal dengan Nilapar pathogens mulai menjadi hama penting di Indonesia sejak tahun 1970-an. Ledakan besar terjadi pada tahun 1977 sampai 1978 akibat penggunaan pestisida berlebihan dan penanaman padi varietas yang sama secara terus-menerus sehingga banyak sawah mengalami kegagalan panen. Adapun gejala awal yaitu daun menguning, setelah itu pertumbuhan terhambat. Pada serangan darat, daun berwarna coklat seperti terbakar dan kering dan mati. Sampaikan biologi dan ekologi dari wereng batang coklat. Yang pertama, biologi. Wereng batang coklat adalah hama utama dari tanaman padi. Nah, hama ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur diletakkan berkelompok di dalam jaringan pelepah daun padi. Nah, siklus hidup dari wereng batang coklat ini terdiri dari telur menetas sekitar 7-10 hari. Nimfa mengalami 5 instar selama lebih kurang 12-15 hari, sedangkan imago hidup sekitar 10-20 hari dan mampu berkembang biak dengan cepat. Nah, wereng ini memiliki dua sayap, yaitu sayap panjang untuk bermigrasi dan sayap pendek untuk berkembang biak. Nah, yang kedua yaitu ekologi. Wereng hidup berkembang biak di suhu berkisar antara 25-30 Celcius. Populasi meningkat pada yang pertama, penanaman padi terus-menerus. Yang kedua, penggunaan pupuk nitrogen berlebihan. Yang ketiga, menggunakan varietas padi yang rentan. Nah, wereng pada umumnya berkembang di pertanaman padi yang rapat dan kurang musuh alami. Hama ini dapat menyebar dengan bantuan angin karena imago bersayap panjang mampu bermigrasi jauh. Nah, musuh alaminya antara lain laba-laba predator, kepik predator, jamur entomopatogen, dan parasit telur. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai cara wereng batang coklat merusak tanaman padi. Wereng batang coklat ini memiliki tipe mulut piercing saking atau manusia besar, jadi dia memiliki silat yang tajam. Wereng batang coklat pada fase limfa dan imago aktif berada pada bagian pangkal batang tanaman padi, sehingga dia menusukkan silatnya pada bagian pangkal tanaman padi menembus jaringan floem, lalu menghisap cairan tanaman padi. Cairan yang dihisap ini adalah cairan yang berasal dari hasil fotosintesis. Cairan ini mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman padi untuk berkembang dan menghasilkan bulir. Jadi, cairan ini jika dihisap oleh wereng batang coklat, tanaman padi akan menunjukkan gejala kering atau overburn seperti terbakar, sehingga tanaman padi tidak maksimal dalam menghasilkan bulir, atau bahkan tanaman padi ini akan mati saja. Oke, selanjutnya yaitu mengenai nilai ekonomi akibat serangan wereng batang coklat terhadap tanaman padi. Jika serangan wereng batang coklat terhadap tanaman padi itu masih ringan atau tidak banyak dalam satu petak sawah itu tanaman padi yang terserang wereng batang coklat, mungkin nilai ekonominya hanya berdampak pada kualitas gabah yang menurun. Jika serangannya sudah berat, akan menunjukkan gejala overburn atau lahan terbakar, seperti terbakar, kering seperti terbakar, sehingga dia itu busuk atau gagal panen. Karena tanaman padi yang nutrisinya sudah diserap oleh wereng batang coklat, dia tidak mampu lagi menghasilkan bulir, sehingga satu lahan padi itu gagal panen.